Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Bosman 8 dan di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul Villain Unrivaled atau Preman Overpower Part ketiga. Yang Muryang berbicara bahwa karena kurangnya keseimbangan dalam seni bela diri Sekte Dewa kita, aku membuat teoriku sendiri tentang seni bela diri tapi tak ada yang mau mengakuinya. Namun, ide Anda memiliki maksud yang sama denganku, menakjubkan, siapa sangka tuan muda kami ini akan memahami teori yang sudah aku sempurnakan selama hidupku. Wun menjawab, yah, aku tidak sangka kalau aku sudah sejauh itu. Dan Yang Muryang mendadak langsung bersujud yang membuat Wun terkejut. Yang Muryang memohon agar dihukum dikarenakan tidak menyadari karakter sejati Anda dan hanya percaya pada rumor yang tak berdasar. Wun segera jongkok dan menepuk bahu Yang Muryang, dan berkata, "Jangan dipikirkan Yang Muryang, kau adalah anggota yang tak terpisahkan dari Sekte Dewa kita ini. Tolong bekerja samalah denganku, dalam meningkatkan seni bela diri Sekte kita, Yang Muryang. Mari kita ciptakan masa depan yang lebih baik." Yang Muryang semakin terharu dan memberi hormat. "Kalau yang ini bisa membantu Tuan Master, aku akan menyerahkan seluruh hidupku untuk itu. Terima kasih untuk kehormatan ini, Tuan Muda keempat. Maksudku, Yang Mulia," kata Yang Muryang. Wun dalam hati, ini berakhir lebih baik dari dugaanku, tapi siapa sangka dia akan menangis seperti ini. Pasti ada banyak hal yang membuatnya kesal. Tapi, alasan sebenarnya aku meminta Yang Muryang untuk menjadi guruku adalah Yang Muryang, yang adalah seseorang tokoh yang paling jenius di The Way of a Hero. Dia adalah seseorang yang akan menjadi ahli taktik Sekte Iblis. Wun sambil tersenyum, bersama dengan Yang Muryang peluang untuk bertahan hidup akan semakin meningkat. Setelah Yang Muryang keluar, Wun sambil membaca buku, ia mengatakan, "Ini adalah awal yang bagus, aku telah berhasil merekrut ahli taktik Sekte Iblis, Yang Muryang." Menurut ingatan Wun, Yang Muryang adalah tokoh paling jenius di The Way of a Hero. Setelah Tuan Muda kedua memilihnya sebagai pengikutnya, dia berperan besar dalam membuat protagonis jatuh ke dalam perangkap, sehingga membuatnya mendapat julukan, ahli taktik Sekte Iblis. Dan setelah viral dari tokoh utama, Tuan Muda kedua, menjadi penerus Sekte Iblis, dia juga ternyata adalah orang penting yang berperan besar dalam perang melawan aliansi Murim. Setelah memikirkan rencananya tersebut, Wun sudah terlalu lelah untuk itu dan segera tidur. Besok di pagi hari, Wun telah menyiapkan buku-buku di meja dan Yang Muryang terkejut dan mengatakan, "Apa-apaan ini Yang Mulia?" Wun menjelaskan bahwa mulai hari ini, kau akan menjadi guru bela diriku, dan semua ini akan membantu mempermudah latihan bela diriku. Yang Muryang segera memeriksa buku-buku yang di meja dan mengatakan, "Yang Mulia, maksudku ini rencana latihan yang sangat tersusun rapi, tapi semua yang ditulis di sini adalah rincian tentang kebugaran fisik dasar, apa yang harus dimakan, dan bagaimana cara beristirahat, waktu tidur yang baik dan beberapa metode. Aku belum pernah melihat metode latihan seperti ini sebelumnya." Wun mengatakan, "Aku menemukan kurangnya pelatihan dasar yang sistematis di sekte kita. Jadi aku mencoba untuk memecahkan masalah dengan berbagai cara, tapi pada akhirnya, bukankah kita semua harus memulainya dari makan terlebih dahulu? Tubuhmu terbentuk sesuai dengan apa yang kau makan, gerakan, dan pola istirahat. Itu luar biasa, Yang Mulia. Faktanya seni bela diri itu dipengaruhi oleh tubuh itu sendiri, bagian yang selama ini orang lain abaikan dariku. Orang yang telah berpegang teguh pada seni bela diri selama beberapa dekade, telah sepenuhnya terisi oleh Anda, orang yang sampai kemarin masih dianggap brengsek," kata Yang Muryang. Wun berpikir, "Sebenarnya aku membuat rencana ini berdasarkan latihan dan program diet normal di zaman modern.
Untuk saat ini Yang Muryang kurasa sudah memahaminya. Wun berkata, kalau begitu, mari belajar metode ini bersama dan mencari cara untuk memperkuat sekte Dewa Bela Diri kita. Baik Yang Mulia, kata Yang Muryang. Yang Muryang melatih fisik Wun dengan keras, dari pagi hingga malam hari. Tak terasa 2 minggu, Wun berpikir, aku telah berlatih sesuai dengan teknik pelatihan modern selama 2 minggu dan itu terlihat cukup bagus. Sesuai dugaanku, mungkin karena aku putra dari pemimpin sekte, aku dilahirkan dengan tubuh yang alami, aku sudah bisa melihat hasilnya. Hari berikutnya pun sama dari hari-hari sebelumnya, latihan fisik dan seringkali Yang Muryang mengubah metode latihan Wun agar sesuai dengan latihan seni bela diri Wun. Wun berharap latihan ini pasti akan membuat tubuh ini menjadi kuat. Salah satu teman Wun datang berkunjung karena penasarannya akan Wun. Sesampainya di pintu gerbang, seharusnya Wun kalau sudah berlatih pasti akan kembali untuk bersenang-senang, tapi kenapa ini Wun tidak datang lagi? Tetua Quan keluar untuk menemui teman Wun, tapi Wun sendiri masih dalam pelatihannya. Dalam hati teman Wun bergumam bahwa ia tidak pernah melihat Wun berlatih seumur hidupnya. Bahkan saat kami pergi ke Heavenly Demonic Pavilion tempat kami belajar seni bela diri, apakah Wun sudah menjadi gila? Teman Wun berkata, itu tidak mungkin kakek. Apa dia berusaha untuk menarik hati semua gadis cantik yang dia temui, kakek? Dikarenakan teman Wun tidak percaya, maka tetua Quan mengajaknya masuk untuk melihat latihan dari Wun. Teman Wun sontak kaget karena Wun sedang berlatih dengan sekretaris Yang Muryang sampai sebegitunya. Wun berteriak akan siapa yang datang, yaitu Sang Quan Ho, teman pestanya, salah satu anggota Four Heavens Gangs, termasuk juga si Wun. Wun menjauhi mereka, Four Heavens Gangs, dikarenakan mereka sangat tidak berguna dalam rencana bertahan hidup Wun, tapi salah satu dari mereka malah datang ke sini dengan sendirinya. Sang Quan Ho berkata, kenapa kau tidak pernah datang lagi, Wun? Apakah kepalamu belum sembuh sebelumnya setelah mati dan hidup kembali? Apakah kau benar-benar seorang Wun yang aku kenal? Ekspresimu berbeda sepenuhnya dari sebelumnya, kau tidak bertukar tubuh kan? Wun pun malas untuk menjelaskannya dan menjawab, kalau tidak ada yang penting lebih baik kau pergi saja. Sang Quan Ho terus menanyakan itu sampai Wun akhirnya menjawab, setelah aku mati dan hidup kembali, aku sangat menyesali kelakuanku dulu, jadi aku hanya ingin berusaha untuk menjalani hidup sepenuhnya. Setelah Wun akan berlatih kembali dengan sekretaris Yang Muryang, Wun melihat bahwa sekretaris Yang Muryang telah kelelahan. Wun bergumam, kasihan juga sekretaris Yang Muryang. Kalau dipikir-pikir, Sang Quan Ho lumayan juga untuk dijadikan partner latihanku. Segera Wun langsung berlari menuju ke Sang Quan Ho. Sehingga Sang Quan Ho kaget, tapi ia dapat menghindari serangan dari Wun. Sang Quan Ho terus menghindar dari Wun, tapi Wun tetap mengejarnya. Setelah beberapa serangan, tapi Sang Quan Ho tidak kena serang dari Wun. Karena Sang Quan Ho dulunya pernah latihan fisik tidak seperti Wun, Wun meminta kepada Sang Quan Ho untuk berlatih bersama dengannya. Wun meminta 1 bulan aja untuk berlatih dan itu juga bermaksud untuk merubah sikap Sang Quan Ho. Tetapi Sang Quan Ho tetap tidak mau sampai Wun memberi syarat kalau Sang Quan Ho dapat latihan bersama dengan Wun, ia akan memberikan kuda biru Wun yang selalu diingini oleh Sang Quan Ho. Sang Quan Ho pun menyetujuinya. Pada hari berikutnya, Sang Quan Ho berlatih fisik bersama dengan Wun. Mereka berkeliling lapangan. Tapi Haru hanya beberapa keliling Sang Quan Ho mukanya sudah pucat dikarenakan kelelahan. Sang Quan Ho tidak diperbolehkan menggunakan tenaga dalam. Yang Muryang menjelaskan bahwa tenaga dalam akan meningkat seiring dengan peningkatan kekuatan fisik. Meskipun Sang Quan Ho tidak begitu mendengarkan ucapan dari Yang Muryang, ia terus berlari mengejar Wun.
Sang Kuan Ho bergumam, anak dari keluarga bangsawan yang menggunakan metode tingkat atas dan mengkonsumsi obat mujarab sepertiku, tidak memiliki alasan untuk berlatih fisik. Tapi untuk membangun kekuatanku dari dasar seperti ini, efek dari metodeku dan obat mujarab harusnya akan meningkat, dan tenaga dalamku juga seharusnya akan lebih kuat. Suara fluid pun terdengar, tanda latihan telah selesai. Tapi Wun yang telah menyelesaikannya tidak dengan Sang Kuan Ho, yang belum menyelesaikan keliling lapangan. Sang Kuan Ho pun semakin kesal, hanya 1 bulan lagi ia harus kuat demi seekor kuda biru, tunggu kudaku. Wun dan Yang Muryang berdiskusi tentang pelatihannya. Yang Muryang menjelaskan bahwa Sang Kuan Ho lebih baik daripada Wun. Wun tetap bersemangat karena memiliki partner latihan yang layak. Ia mungkin akan bertambah cepat dalam latihannya. Setelah 1 bulan kemudian, Sang Kuan Ho yang terlihat kelelahan seperti sebelumnya. Yang Muryang telah mendapatkan data yang Wun mau tentang data yang digunakan kepada seniman bela diri biasa, kuda biruku, kata Sang Kuan Ho. Wun menjawab bahwa ia telah menyuruh pelayannya untuk segera menyiapkan kuda biru agar diserahkan kepada Sang Kuan Ho. Sang Kuan Ho pun kaget dan bertanya kepada Wun, apakah kau benar bukan orang lain? Meskipun kau berbeda dari sebelumnya, kau sudah terlalu berbeda. Apa mungkin kau melakukan ini dikarenakan persaingan penerus tahta? Iya, kata Wun terus bergumam, kau tidak akan percaya jika aku memberitahumu. Sang Kuan Ho menjelaskan bahwa kalau Wun melakukannya, Wun akan dalam masalah dikarenakan persaingan penerus tahta akan langsung bergerak untuk menghabisi Wun. Sang Kuan Ho mengajak Wun untuk segera kembali sebagaimana hidup mereka yang dulu, nikmati hidup dan lupakan tentang menjadi penerus. Hal terbaik dalam hidup adalah bertahan hidup. Wun dalam hati berkata, Sang Kuan Ho dengan tulus mengkhawatirkan Wun, dia bukan karakter penting dalam novel, tapi kau untuk beberapa alasan sangat dapat diandalkan. Apa aku harus coba membujuknya, Sang Kuan Ho? Wun menjelaskan bahwa Wun ini sangat membutuhkan bantuan dari Sang Kuan Ho. Ia akan mencoba mengubah sesuatu, mengubah kebiasaan sekte dewa yang tanpa alasan memfokuskan semua hal pada yang tertua. Itu sudah keterlaluan, Sang Kuan Ho. Dan itu juga alasan kenapa kita saudara termuda membuat geng 4 dewa karena merasa kalah. Tidak ada yang bisa kita lakukan di sekte dewa. Wun berkata, aku ingin mengubah itu dan tentu saja, tidak akan mudah. Maka untuk mewujudkannya, aku harus bertahan dalam persaingan penerus untuk mencapainya. Orang yang menghargaiku layaknya nyawanya sendiri. Sahabat karibku, kau, Sang Kuan Ho, aku membutuhkan bantuanmu. Sang Kuan Ho terkejut akan perkataan Wun, dan menjawab, sialan kau Wun, mari kita buat sekte dewa yang adil bersama. Wun, jangan khawatir, aku pasti akan membantumu. Sambil Sang Kuan Ho menangis dan terharu, Wun bergumam, apa gitu aja sudah percaya?